Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian. Sebab Tuhan kita itu pengharapan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Si Tuhan, lagi dari awal kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu. Mari sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Oh, haleluya. Penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada-Mu kembali. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau Tuhan melawat setiap pribadi kami yang boleh Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami semua boleh diberkati. Kami boleh menerima kekuatan. Kami boleh dibaharui kembali Tuhan.
di dalam Tuhan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memakai, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk ambil bagian dalam sepanjang ibadah pujian. Tuhan yang akan terus memakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang Tuhan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersuka cita karena kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Bahkan tiada terukur kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita. Kita mau katakan tiada terukur Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Acapkah matamu, besar takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Hati kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Amin. Acapkah matamu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sebab kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Acapkah matamu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih
Mari kita tetap bersorak-sorai. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan jiwa, Yesus harapan jiwa, Yesus pelepas dosa, Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus melepas dosa, amin, amin. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapan. Katakan dia pohon selamat, dia pohon selamat dan keselamatanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan harapan yang baru dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Bahkan Dia yang berkuasa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu kami dapat selalu berharap. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Dia berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Dia berkuasa. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, biarlah
Engkau selalu Tuhan melingkupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibacakan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau berbicara Tuhan melalui firman-Mu kepada masing-masing kehidupan kami semua Tuhan, apa yang menjadi maksud Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Kau terus beri pencerahan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh semakin mengerti Tuhan akan maksud Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Geraha Bless Immanuel Families. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah Raya 1 di Geraha Bless Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Herawati tanggal 7 Februari, Saudara Semi Prayetno tanggal 7 Februari, Bapak Stefanus Puwaji tanggal 8 Februari, Saudari Marcella Widiawati tanggal 8 Februari, Bapak Misti tanggal 12 Februari, Bapak Yongki Sunarto tanggal 12 Februari, Saudara Felix Nidartanto tanggal 13 Februari, Saudara Devon Jonathan tanggal 13 Februari. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada 8 kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Dan sebuah ayat mas ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian kata firman Allah, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan berbicara tentang berharap kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Kita akan perhatikan di dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 14 dan ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat ini adalah merupakan ungkapan ratapan Nabi Yeremia ketika para pemimpin bangsa atau pemuka bangsa menawan Yeremia dan memperlakukan Yeremia dengan jahat.
Karena itu kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, Yeremia berkata, kalau dia memikirkan hal itu, rasanya seperti memakan racun yang pahit dan jiwanya sangat tertekan. Inilah ratapan yang pahit dan menyakitkan yang dialami oleh Yeremia. Kalau kita memperhatikan selanjutnya, ada beberapa peristiwa pahit dan menyakitkan ketika Yeremia ditawan. Pertama, Yeremia dipasung. Yeremia 20 ayat 2, lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Saudara, inilah peristiwa yang pahit dan menyakitkan bagi Yeremia ketika Yeremia dipasung. Orang yang dipasung, kepala, kaki dan tangannya dimasukkan ke dalam sebuah balok atau kayu, sehingga dia tidak bebas untuk bergerak. Lama-kelamaan tentunya tubuhnya akan menjadi kram dan akan menimbulkan rasa sakit. Dan inilah penderitaan yang menyakitkan yang dialami oleh Yeremia. Sebab itu Yeremia berkata, kalau dia memikirkan semuanya itu, rasanya seperti memakan racun yang pahit dan jiwanya sangat tertekan. Dan yang kedua, peristiwa pahit dan menyakitkan ketika Yeremia ditawan, yaitu Yeremia dipenjara dalam terowongan air bawah tanah. Yeremia 37 ayat 15 dan 16. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadang air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Saudara, inilah peristiwa yang sangat menyakitkan ketika Yeremia dipenjara di dalam terowongan air bawah tanah. Tempat itu sangat sempit dan terowongan itu dialiri dengan air. Dan firman Tuhan berkata, lama Yeremia tinggal di sana. Jadi saudara, ketika Yeremia di dalam terowongan ini, dia sangat menderita. Sebab itu dalam ratapannya Yeremia berkata, kalau dia mengingat hal itu, jiwanya sangat tertekan. Bahkan selanjutnya, yang ketiga, peristiwa yang pahit dan menyakitkan ketika Yeremia ditawan, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi yang berlumpur atau sumur yang berlumpur. Yeremia 38 ayat 6, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara, ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur itu tidak ada air, tetapi hanya lumpur. Ketika Yeremia dimasukkan, maka terperosoklah Yeremia ke dalam sumur itu, dan di dalam sumur itu Yeremia hampir mati. Inilah saudara peristiwa yang pahit dan menyakitkan bagi Yeremia. Dan yang terakhir, peristiwa pahit dan menyakitkan bagi Yeremia ketika mereka menawan dia, yaitu Yeremia ditahan di pelataran penjagaan dengan serba sedikit makanan. Yeremia 37 ayat 21, Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Jadi saudara, kalau kita perhatikan di sini, hal yang menyakitkan bagi Yeremia ketika Yeremia ditahan di pelataran penjagaan dengan serba sedikit
makanan. Tentunya pada saat itu Yeremia menjadi kurus kering. Saya ingat satu peristiwa, saudara. Dalam suatu berita saya membaca, ada seorang anak, dia dimasukkan oleh orang tuanya di dalam sebuah ruangan. Dan jarang diberi makanan, serba sedikit makanan. Dia menjadi sangat kurus. Sehingga pada akhirnya anak ini harus meninggal. Dan kalau kita perhatikan Yeremia, demikian juga Yeremia. Tentunya ketika dia diberikan dengan serba sedikit makanan, tentunya Yeremia ini menjadi sangat kurus dan sangat menderita. Kalau kita melihat penderitaan Yeremia ini, tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Tetapi saudara, di dalam penderitaan yang berat, Yeremia masih memiliki harapan kepada Tuhan. Dan mari kita perhatikan harapan Yeremia kepada Tuhan ketika dia mengalami penderitaan yang berat dan menyakitkan. Kita perhatikan di dalam Ratapan 3 ayat 20 dan 22. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi ketika Yeremia mengalami penderitaan demi penderitaan yang berat, Yeremia memandang kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Demikian juga kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Seberapa berat penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, berharaplah kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Kalau kita berharap kepada kasih setia Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita dan menolong kita. Sama seperti Tuhan menolong Yeremia. Mari kita akan perhatikan di sini, saudara, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Yeremia. Yang pertama, Tuhan pakai Raja Sedekia mengeluarkan Yeremia dari terowongan air bawah tanah. Yeremia 37 ayat 16 dan 17. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadang air bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada satu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, tentunya tidak terpikirkan di dalam benak Yeremia kalau satu saat Raja Sedekia akan mengeluarkan dia dari terowongan itu. Kenapa? Karena baik raja maupun semua para pembesar tidak senang dengan Yeremia. Sebab itu mereka memasukkan mereka ke dalam terowongan. Karena Yeremia selalu menubuatkan malapetaka kepada mereka. Sebab itu mereka membenci Yeremia. Tetapi ketika Yeremia di dalam terowongan air, Yeremia berharap kepada kasih dan setia Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan ayat ini, bagaimana Tuhan pakai Raja Sedekia, saudara, mengeluarkan Yeremia dari terowongan air ini. Tentu itu karena rahmat Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Yeremia. Demikian juga kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mungkin kita menghadapi suatu penderitaan dan tekanan hidup yang berat. Dan tidak ada orang yang peduli kepada kita. Tidak ada orang yang menolong kita. Tetapi kalau kita mau berharap kepada Tuhan, walaupun orang tidak peduli kepada kita, Tuhan bisa membuat orang itu peduli dan menolong kehidupan kita. Sama seperti Tuhan memakai Raja Sedekia menolong Yeremia. Karena itu berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Selanjutnya saudara, yang kedua, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan kepada Yeremia, yaitu Tuhan pakai Ebed-Melek menarik dan mengangkat Yeremia dari dalam perigi atau sumur. Yeremia 38 ayat 12 dan 13 bagian A. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian.
Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan pakai Ebed-Melek orang Ethiopia untuk menolong dan menyelamatkan Yeremia dari dalam sumur. Itu karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Saudara, ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur, tidak ada orang yang dekat dengan Yeremia, keluarga maupun saudara yang datang menolong Yeremia. Tapi kalau kita perhatikan di sini, justru Tuhan pakai Ebed-Melek ini untuk menolong Yeremia. Ebed-Melek ini dia seorang asing, orang Ethiopia, orang kulit hitam. Dia seorang hamba di istana raja. Tapi Tuhan pakai, Tuhan gerakan hatinya untuk menolong Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia berharap kepada kasih dan rahmat Tuhan. Jadi Tuhan pakai Ebed-Melek menolong dia. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada di antara saudara menghadapi masalah dan keluarga saudara tidak mau menolong saudara. Orang yang dekat dengan saudara tidak mau menolong saudara. Tetapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai orang asing dan siapa saja untuk dapat membantu hidup saudara. Saya berikan contoh saudara, Elia. Ketika 3,5 tahun tidak ada embun dan tidak ada hujan, siapa yang memberi makan Elia? Saudara, yang memberikan makan Elia bukan orang Israel atau janda-janda yang ada di Israel. Tetapi saudara, justru Tuhan pakai janda asing, janda yang miskin memberi makan kepada Elia. Jadi inilah cara Tuhan. Kalau kita berharap kepada kasih dan setia dan rahmat Tuhan, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Dan selanjutnya yang ketiga, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan kepada Yeremia. Tuhan pakai Nebukadnezar Raja Babel memperhatikan keadaan Yeremia dengan baik. Dan di sini kita akan lihat bagaimana Nebukadnezar Raja Babel memperhatikan Yeremia dengan baik. Yeremia 39 ayat 11 dan 12 dan 14. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan, kepala pengawal, bunyinya. Bawalah dan perhatikan dia, jangan apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkan kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Ketika Yeremia ditahan di pelataran selama waktu yang begitu panjang oleh para pemuka atau pemimpin Israel, saudara, kalau kita perhatikan di sini, justru yang memperhatikan Yeremia, yang membebaskan Yeremia ini adalah Nebukadnezar Raja Babel. Karena itu di dalam ayat 12 di sini Raja Nebukadnezar berkata, bawalah dan perhatikan dia, jangan apa-apakan dia, melainkan harus kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 6, pasal 6 dan pasal 50, Yeremia mengatakan tentang orang-orang Babel ini. Mereka itu bengis dan tidak kenal belas kasihan. Karena itu saudara, orang-orang Babel ini datang menyerbu Yerusalem. Mereka menghancurkan kotanya, mereka membakar kotanya, menghancurkan bait Allahnya, membakar bait Allahnya. Bahkan banyak di antara orang yang ada di Yerusalem dibunuh oleh mereka tanpa kenal belas kasihan. Bahkan semua harta benda mereka dijarah. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, justru saudara, Tuhan pakai orang yang bengis dan tidak kenal belas kasihan untuk menolong Yeremia dan membebaskan Yeremia. Inilah saudara, kasih setia dan rahmat Tuhan yang Tuhan tujukan kepada Yeremia.
Kenapa? Karena Yeremia berharap akan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, bagaimana saudara Nebukadnezar Raja Babel memperhatikan keadaan Yeremia, kita dapat lihat di dalam Yeremia pasal 40 ayat 4 dan 5 bagian B. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Ayat 5 bagian B. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal, makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepaskan dia pergi. Saudara, kalau kita perhatikan luar biasanya bagaimana Tuhan tunjukkan kasih setia dan rahmat-Nya kepada Yeremia. Tuhan pakai saudara orang yang bengis dan tidak kenal belas kasihan, pertama membebaskan Yeremia dan menolong Yeremia, memberi bekal kepada Yeremia dan memberikan suatu hadiah kepada Yeremia. Secara akal pikiran manusia ini tidak bisa masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu bisa masuk akal. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita berharap kepada kasih setia dan rahmat Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Bahkan orang yang bengis, orang yang tidak kenal belas kasihan, Tuhan juga bisa pakai untuk menolong hidup kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada di antara saudara ditipu, saudara dirugikan, saudara diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil. Berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya dan rahmat-Nya dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar akal pikiran saudara. Tuhan bisa buat orang lain untuk dapat membantu dan menolong saudara. Saya percaya saudara, lewat kisah dari Yeremia ini menjadi pelajaran dalam hidup kita. Bagaimana saudara, kalau kita menghadapi persoalan hidup ini, berharaplah kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Kalau kita berharap kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan, maka kita akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Dan berkat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan, dalam ibadah minggu sore hari ini. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan dan campur tangan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Teristimewa Engkau sudah berkati kami seluruh umat-Mu Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh membangkitkan setiap iman dan pengharapan kami selalu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu boleh mengingatkan setiap kehidupan kami untuk senantiasa kami berharap Tuhan hanya kepada kasih setia-Mu Tuhan dan rahmat-Mu ya Tuhan. Karena hanya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Tiap-tiap pagi Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tanamkan dan meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Membuat kami seluruh jemaat ini Tuhan semakin bertumbuh senantiasa Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan dan di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik keluarga, pekerjaannya Tuhan. Kau terus menyertai. Bahkan teristimewa di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau pakai hamba-Mu senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan. Beserta dengan tim multimedia Tuhan. Yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi semakin kuat dan tetap semangat Tuhan di dalam melayani Engkau berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sekiranya ada di antara jemaat-Mu, ada yang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekati kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa bilur-Mu Tuhan yang memberi kesembuhan yang sempurna dan pulihkan Tuhan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah Tuhan dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Kau juga berkati Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Tambahkan kiranya roh hikmat, hati yang bijaksana Tuhan. Dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat pemerintahan kami yang ada di Kota Malang Tuhan. Mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan seluruh jajarannya Tuhan. Tambahkan juga hikmat kecakapan Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu dapat jalankan roda pemerintahan di masyarakat Kota Malang Tuhan. Dalam keadaan yang aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan. Berkati juga buat tim medis Tuhan. Baik para dokter, semua perawat dan para relawan Tuhan. Anugerahi kiranya mereka dengan tubuh yang sehat Tuhan. Agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Di dalam penanganan pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami hamba-Mu. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha, kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kita